Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E NPM 1921911164. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen yang ada pada zat gizi mikro, yaitu air. Nah, apa sih itu air? Kita juga tahu bahwasanya itu air apa. Air merupakan senyawa atau komponen terbesar yang ada di muka bumi, baik itu di daratan maupun juga di lautan. Terutama di lautan, jumlah air sangat banyak, meskipun tercampur dengan rasa yang asin. Ya, tubuh kita tentu memerlukan air, karena air sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Dalam tubuh terdapat banyak sekali cairan-cairan berbentuk air. Nah, sehingga menurut saya dapat dikatakan bahwasanya kita bisa hidup meskipun tidak makan, akan tetapi diganti dengan meminum banyak air. Jadi, meskipun kita hidup tetapi tidak banyak makan, masih bisa bertahan asalkan banyak meminum air. Karena sebagian besar di dalam tubuh kita adalah cairan. Nah, air juga merupakan bagian utama sekitar 55-60% dalam berat badan orang dewasa. Nah, komposisi tubuh laki-laki juga lebih besar daripada perempuan. Begitupun juga anak muda dengan orang dewasa atau orang tua lebih besar, dan juga sel ototnya lebih banyak, dan sel jaringan tulang dan giginya juga lebih banyak. Nah, air merupakan komponen utama atau terbesar dalam struktur tubuh manusia. Kurang lebih 60-70% berat orang dewasa itu berupa air. Yang tadi saya sebutkan, bahwasanya tubuh kita itu terdiri dari banyak cairan. Nah, air di sini berfungsi sebagai zat pembangun yang merupakan bagian dari jaringan tubuh, dan sebagai zat pengatur yang berperan sebagai pelarut hasil-hasil dari apa yang kita cerna. Nah, dengan begitu hasil-hasil yang kita cerna dapat dikeluarkan dari tubuh, baik itu melalui paru-paru, kulit, ginjal, dan maupun usus. Nah, air juga berfungsi sebagai pengatur panas tubuh manusia dengan jalan mengalirkan semua panas yang dihasilkan ke seluruh tubuh. Nah, sumber air minuman, buah, sayuran, kemudian juga ayam, ikan, dan sisa metabolisme energi konsumsi air itu diatur oleh rasa haus dan rasa kenyang. Nah, melalui perubahan-perubahan yang dirasakan oleh mulut, lidah, hipotalamus, perut, kemudian pengeluaran air juga diatur oleh ginjal, dan juga otak tentunya. Jadi otak menginstruksikan kepada ginjal untuk mengeluarkan air. Nah, pengaturan air dapat dilihat pada skema seperti
apabila cairan terlalu banyak hilang di dalam tubuh, seperti saat kita sedang berolahraga, kita tentu mengeluarkan banyak sekali cairan-cairan yang berbentuk yang sering kita sebut sebagai keringat. Nah, maka kadar elektrolitnya terutama pada natrium dalam cairan itu ekstraselulernya meningkat. Nah, di mana hal ini menyebabkan air diserap dari saliva dan mulut. Nah, akan merasa kering. Yang di sekitar tenggorokan terkadang kita suka kering apabila terlalu banyak mengeluarkan keringat. Nah, sehingga tubuh terangsang untuk menambah cairan melalui minum. Nah, karena ketika tenggorokan kita haus atau mulut kita haus, tentu kan jika kita berlari kemudian berlebihan, kita selalu terkadang merasakan kering, maka kita membutuhkan minum. Nah, begitu juga pola hipotalamus di dalam otak akan merespon kadar natrium yang tinggi dalam darah melalui dua cara. Yang pertama adalah menambah stimulasi rasa haus, dan yang kedua adalah menstimulasi kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon anti diuretik begitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan saya, pengetahuan saya melalui video ini tentang air, yang mana air merupakan salah satu komponen yang ada pada zat gizi mikro. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena saya juga masih tahap belajar, sedikit melihat ke dalam suatu buku, sedikit melihat ke catatan-catatan yang saya catat akan materi ini. Sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.